102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya, sahabat Suara FM, terima kasih buat kamu semua yang masih stay di sini di program acara Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Dan masih dengan Pak Tauhid ya, masih dengan pembahasan yang sama ya, implikasi hadis Rasulullah dalam penerapan kurikulum Merdeka. Dan ya Pak, tadi kan kita sudah membahas ada 2 hadis ya Pak tadi mengenai output dalam pembelajaran, kemudian bagaimana Islam mengajak kita untuk wajibnya belajar itu ya Pak. Dan mungkin masih ada beberapa hadis lagi yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini, seperti apa Pak hadisnya? Oke, baik. Berikutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, mana hadisnya berbunyi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadisnya berbunyi, siapa yang ingin atau menginginkan kehidupan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Kemudian, dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, harus juga dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, harus juga dengan ilmu. Nah, yang implikasinya dengan kurikulum Merdeka, yang pertama, tidak ada di sana dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Dulu sih memang itu kita masih sering mendengar ada anak-anak pesantren atau bahkan kita mungkin katanya kalau bahasa Inggris itu bahasa kafir, tidak perlu dipelajari, yang penting belajar kitab saja, belajar Quran, hadis, fikih gitu aja katanya. Padahal kita ketahui kan bahasa Inggris itu pun yang ciptakan siapa? Allah kan, artinya bahasa ciptaan Allah, masa kita bilang bahasa kafir gitu. Artinya di masa itu masih ada dikotomi dalam dunia pendidikan, dalam pemahaman masyarakat kita gitu. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada di sana muatan mata pelajaran serta alokasi waktunya. Dan itu ada yang umum, ada yang agama. Artinya itu penting semuanya. Karena berdasarkan hadis itu justru yang man arodat dunia dulu kan, siapa yang menginginkan dunia baru kehidupan akhirat, wa man arad akhirah setelahnya baru kehidupan akhirat. Dan siapa yang menginginkan keduanya, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu. Maka dalam teorinya ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran yang berkaitan dengan agama, dan itu dituangkan dalam kurikulum Merdeka. Artinya hadis Rasulullah itu tidaklah bertentangan dengan kurikulum Merdeka, atau kurikulum Merdeka tidaklah menentangi apa yang ada dalam hadis Rasulullah, justru menjembatani atau memfasilitasi apa yang ada dalam hadis Rasulullah. Maka mungkin kita sebagai guru, kalaupun kita mengajarkan umpamanya kimia, biologi, itu kita sedang mengamalkan ajaran hadis Rasulullah. Maka kata perdoh tadi, kewajiban tadi, laksanakanlah dengan baik-baik, karena itu adalah sebuah kewajiban dan sebuah ibadah. Begitupun kita sebagai peserta didik, kalaupun itu belajar biologi, fisika, matematik, kimia dan sebagainya, maka pelajarilah dengan baik, karena itu juga merupakan bagian dari ajaran agama kita untuk mempelajarinya, seperti itu. Nah, dan seharusnya memang man aradahuma, kita menginginkan keduanya kan, baik itu mata pelajaran agama kita juga baik, pelajaran umum pun kita juga baik. Karena tidak mungkin kan orang Islam nanti atau kita di dunia Indonesia ini tidak ada yang paham, semuanya paham hadis, Al-Quran, tapi tidak ada yang paham masalah urusan-urusan yang perkara dunia, nggak mungkin juga, karena kita punya banyak kebutuhan di sana. Ya Pak, pasti semua berkaitan ya Pak. Iya betul, karena bekal untuk kehidupan akhirat itu adalah dunia ini begitu. Dan kalau kita merunut ke sejarah, justru tokoh-tokoh penemu-penemu yang ada sekarang itu yang dikembangkan sekarang, seperti yang mungkin digital atau komputer, sekelas Apple dan sebagainya, itu merupakan penemuan dari cendekiawan Muslim Al-Khawarizmi kan, yang menemukan angka-angka di mana nanti rumus-rumus yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi komputer adalah rumus grafik, itu merupakan gabungan atau kode-kode dari angka-angka itu. Dan banyak lagi, Ibnu Sina dan sebagainya. Justru dengan beragama kita harusnya tidak anti dengan pelajaran-pelajaran umum,
atau tidak menganggap sepele, justru semakin paham dengan agama, semakin antusias dengan ilmu-ilmu umum juga. Seperti itu. Ya, karena memang ilmu umum ini juga membarengi ilmu Islam ya Pak. Seperti bahasa Inggris misalnya kita bilang itu sesuatu hal yang seperti Bapak bilang tadi ya. Padahal kalau sekarang ini dengan perkembangan zaman juga kita bisa misalnya seperti berdakwah di daerah-daerah yang mungkin bahasanya bahasa Inggris, dan itu sebuah jembatan ya buat kita ya Pak. Iya, betul. Untuk jangka panjang, kita tentu semakin kita menguasai banyak bahasa, maka dunia kita akan semakin luas, jangkauan kita semakin banyak, dan lagi-lagi kayak ilmu tadi, man aroda dunia tadi, fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita keingin semakin banyak dunia atau ilmu tentang dunia yang kita pahami, termasuk bahasa Inggris, maka semakin banyak fasilitas atau kenikmatan yang bisa kita peroleh. Beasiswa contohnya kalau mau yang kuliah kan. Maka kalau dia mahir bahasa Inggris, dengan modal bahasa Inggris dia bisa kuliah, bekerja sambil kuliah, bahkan dapat beasiswa bahkan sampai keluar negeri. Persyaratan utamanya itu kan yang sering kita mengalami kesulitan sekarang ini adalah kurang pahamnya tentang bahasa Inggris tadi. Begitupun dalam dunia kerja, anggaplah umpamanya teman SMA melamar pekerjaan, sering itu kita temukan di kota-kota besar, salah satu persyaratannya adalah bisa bahasa Inggris. Maka lagi tadi kan menarodat dunia tadi, kalau kita ingin kehidupan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka mau tak mau harus sungguh-sungguh juga mempelajari yang tadi, karena memang Rasulullah juga mewanti-wanti dan mengingatkan kita tentang itu. Iya. Jadi kayak nggak cuma bahasa Inggris doang sih ya Pak, dari matematika, semuanya, politik dan lain-lain itu pasti ada hubungannya masing-masing ya Pak dengan agama Islam. Iya, pasti punya porsinya masing-masing dan tempatnya masing-masing nanti dalam kehidupan kita, seperti itu. Iya. Tadi sudah membahas tentang hadis wajib belajar, terus hadis yang baru Bapak sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak ya Pak hadis yang diterapkan di kurikulum Merdeka ini? Oke. Kemudian mungkin ada pendukung hadis yang sebelumnya, teman hadisnya ini doif, tapi walaupun doif sebenarnya secara esensi memang tidak doif, cuman secara rawinya atau alur sanadnya hadis ini doif, karena orang yang meriwayatkan atau sumber pengambilan hadis ini tidaklah terkenal di kalangan ulama muhaddisin. Atas dasar tersebut, maka kualitas hadis yang akan saya sampaikan inilah doif katanya, tapi secara makna dan esensi tidak doif, kuat. Hadisnya berbunyi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, berbunyi utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Iya, ini sebuah kayak penunjang kekuatan kita juga ya Pak untuk menuntut ilmu, seperti kayak quotes gitulah ya Pak. Iya, betul. Yang pertama, hadis ini menjadi antisipasi juga, antitesis dari pernyataan di mana Islam itu rasial, anti Cina katanya kan. Padahal di masa Rasulullah hidup 1400 tahun saja sudah mengatakan tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini mengimplikasikan tidak ada perbedaan ras. La fadla lil arabin al ajami illa bittaqwa. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tidak ada bedanya orang Arab itu dengan orang yang bukan Arab kecuali takwanya. Artinya dia mau orang Cina, mau orang Jerman, Spanyol, Amerika, dalam pandangan Allah atau dalam ajaran Islam itu sama saja. Apalagi kita yang di sini, mau di orang Batak, orang Jawa, orang Mandailing kan, sama saja. Nah, kembali lagi tadi pada menuntut ilmu tadi, dalam proses penuntutan ilmu dia tidak lagi, yang pertama balik lagi, tidak ada parsialnya antara ilmu umum dan ilmu agama. Kan tidak mungkin kita pergi ke Cina untuk ilmu agama kan? Pasti kalau ke Cina tadi berdasarkan hadis ini adalah ilmu umum dong. Dimana di masa-masa Rasulullah 1500 tahun yang lalu mereka telah lebih dahulu maju dalam bidang tabib atau ilmu-ilmu berobat dulu, yang dulu disebut tabib, yang sekarang atibba namanya, menjadi dokter. Nah, kemudian juga dalam ilmu-ilmu yang lain, arsitektur contohnya, sampai sekarang Cina kan masih unggul, dan dulu dalam sejarahnya pun banyak arsitektur Cina ya, sampai tembok raksasa yang sekarang masih terkenal kan. Tentu dalam konteks hadis ini yang dituntut itu adalah ilmu umum kan ke Cina tadi, bukan ilmu agama pastinya. Nah, lagi-lagi dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama, artinya semuanya penting, sehingga muatan kurikulum Merdeka tentang apa mata pelajarannya, berapa alokasi waktunya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.
Nah, kemudian juga mungkin dari hadis ini kita belajar tidak masalah gurunya itu orang Islam atau tidak. Lagi-lagi tuh jangan nanti karena yang mengajar kita bukan orang Islam kita menganggap sepele begitu. Itu. Nah, kemudian juga dari hadis ini kita juga belajar bahwasanya tidak ada zonasi atau batasan dalam menuntut ilmu. Selama tujuannya baik, ilmu yang diajarkan bermanfaat untuk kemaslahatan umat atau keselamatan manusia pada umumnya, dibolehkan, dan itu merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin ada pesan dari Bapak buat kita semua nih untuk terus menuntut ilmu gitu Pak, seperti hadis-hadis yang tadi sudah dibahas ya, dalam penerapannya juga dalam kurikulum Merdeka ya sudah banyak diterapkan ya Pak. Oke. Ada sih sebenarnya ada dua pesannya. Pesannya itu dalam bentuk hadis saja ya. Oh iya Pak. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berfokus artinya mempermudah jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk ke surga. Kata surga di sini sebenarnya adalah sebuah kenikmatan yang bukan cuma ada di akhirat, dalam kehidupan dunia juga. Jadi jika ingin kita bahagia, maka menuntutlah ilmu, belajarlah. Selagi ada waktu, bukan tidak pandang umur. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Rasulullah menganti itu. Nah, jadi belajar apa saja yang menurut kita bermanfaat. Apalagi sempat ada bakat kita, ada minat kita di sana, ada hobi kita di sana, tekunilah, belajarilah dengan baik, karena itu nanti akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan membawa kita kepada sebuah kenikmatan, ke surga, kesenangan, ketinggian, kenikmatan. Apakah surga dalam bentuk harta, dalam bentuk jabatan, posisi dan sebagainya. Semakin banyak ilmu kita, semakin baguslah surga kita. Dalam artian dunianya, maka semakin banyak ilmu kita, semakin paham kita menggunakan ilmu tersebut, maka semakin mudah bagi kita untuk urusan-urusan dunia. Ya, semakin luas jangkauannya. Semakin luas jangkauannya. Jadi jangan pernah ragu untuk berinvestasi untuk belajar. Begitupun untuk wali murid mungkin atau orang tua, jangan pernah ragu untuk berinvestasi kepada anak-anaknya dalam memberikan pendidikan atau menyekolahkan anak-anaknya. Sudah banyak kok contoh di masyarakat kita kan, di mana yang dulunya keluarganya miskin, tidak mampu, melarat, begitu orang tuanya mati-matian berjuang menyekolahkan anaknya, akhirnya anaknya sekolah, berhasil menjadi sarjana, kemudian bekerja dengan baik, sukses, mampu mengangkat satu generasi orang tuanya yang dulunya melarat, diangkat seketika oleh anaknya yang telah berhasil tadi. Nah, dan itu tidak gampang kalau melalui jalan yang lain. Jalan apa saja contohnya? Langsung bekerja bisa saja sebenarnya, tapi sulit. Tapi lewat pendidikan itu udah banyak contoh umum itu. Apakah nanti derajat orang tuanya di tengah masyarakat, apapun strata sosialnya dari segi ekonomi, maka jangan pernah ragu berinvestasi dalam dunia pendidikan. Apakah pendidikan umum maupun pendidikan agama. Itu mungkin bisa. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di Safari seputar informasi Ramadan hari ini, dan pastinya menambah pengetahuan kita ya Pak. Iya. Iya. Dan Sobat Sara FM jangan kemana-mana, karena selepas ini masih di program acara Safari seputar informasi Ramadan hari ini barengan sama Ismi.